Pertemuan antara Borussia Dortmund versus Paris Saint-Germain di babak semifinal Liga Champions musim ini menjadi laga ulang kedua tim yang sempat bersaing di fase grup F yang menjadi grup neraka. Pada klasemen akhir, Borussia Dortmund ada di puncak, akan tetapi rekor pertemuan head-to-head justru berpihak kepada Les Parisiens. The Borussen takluk di markas PSG pada matchday pembuka dengan skor 2-0. Kemudian, duel pada matchday terakhir di markas Dortmund berakhir dengan skor sama kuat 1-1. Dengan catatan buruk itu, Dortmund tentu ingin mendapat hasil lebih baik dan melenggang ke partai final. Memiliki skuad yang lebih mentereng, PSG punya modal bagus jelang lawatannya ke Sinyal Iduna Park pada leg pertama Liga Champions, Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Pekan lalu, Les Parisiens sudah memastikan gelar Ligue 1 Prancis 2023-2024 bersamaan dengan hasil imbang 3-3 kontra Le Havre. Hasil terbaru memang memutus tren 3 kemenangan beruntun Kylian Mbappe dan kolega. Namun, hal itu membuat PSG kini bisa mengalihkan fokus ke Liga Champions. Di sisi lain, hasil imbang cukup sepadan dengan kebugaran yang juga didapatkan oleh PSG. Luis Enrique selaku pelatih PSG memilih merotasi dan memaksimalkan pergantian pemain. Hal itu mengindikasikan bahwa Les Parisiens benar-benar menatap fokus untuk meraih poin penuh di Sinyal Iduna Park. Di sisi lain, Borussia Dortmund masih harus menguras tenaga ekstra di akhir musim Liga Jerman. Pasalnya, mereka masih bersaing untuk memperebutkan zona UCL di klasemen Bundesliga Jerman. Dortmund juga baru menjalani laga krusial kontra Leipzig dalam lanjutan Bundesliga pekan lalu. Hasilnya, Dortmund kalah 4-1 di markas RB Leipzig. Sebelum itu, Dortmund juga meladeni perlawanan sengit dari Bayer Leverkusen yang tengah berupaya menjaga rekor tak terkalahkan. Hasilnya, duel Dortmund versus Leverkusen imbang 1-1. Usai tak pernah menang dalam dua laga terakhir, praktis laga kontra PSG bakal menjadi kesempatan Die Borussen untuk memulai kembali kebangkitan mereka jelang akhir musim ini. Apalagi, status mereka sebagai tuan rumah dan juga rekor tak terkalahkan atas PSG di kandang menjadi modal berharga bagi Marco Reus dan kawan-kawan. Sementara itu, secara head-to-head kedua tim dalam pertemuan terakhir, PSG masih unggul dengan 2 kemenangan, 1 kekalahan dan 2 hasil imbang. Pertandingan kami di Paris merupakan bencana besar. Kami sedikit terintimidasi setiap kali bergerak maju. Kami tidak bermain bagus, tetapi pertandingan di kandang sedikit berbeda. Dortmund masih berpeluang menurunkan komposisi terbaik, kendati stamina mereka terkuras di ajang Bundesliga. Niklas Füllkrug bisa mengisi pos penyerang dengan Julian Brandt dan Jadon Sancho sebagai penopang. Sementara itu, PSG yang berpeluang meraih 4 gelar musim ini siap tampil full tim dengan skuad terbaik berkat rotasi pemain di Ligue 1 pekan lalu. Kylian Mbappe hingga Ousmane Dembele bisa dimainkan sejak menit awal untuk mengisi lini serang. Dari kubu tuan rumah, pelatih Edin Terzic akan memanfaatkan status tuan rumah untuk mengantarkan Dortmund ke final setelah terakhir kali mereka tampil di partai puncak musim 2012-2013 lalu. Jelang duel leg pertama, juara UCL musim 1996-1997 itu diprediksi akan menerapkan formasi 4-5-1 untuk bisa lebih menguasai pertandingan. Di posisi kiper, ada Gregor Kobel yang akan menjadi andalan tuan rumah. Di posisi back, ada Julian Ryerson, Nico Slotterbeck, Niklas Süle dan juga Marius Wolf. 5 pemain di tengah akan diisi oleh Jadon Sancho, Felix Nmecha, Salih Ozkan, Julian Brandt dan Karim Adeyemi. Dan posisi penyerang utama tentu saja akan dipercayakan pada Niklas Füllkrug yang musim ini telah mencetak 14 gol dan 11 assist untuk Borussia Dortmund. Dari tim tamu, Luis Enrique sepertinya sudah mulai menemukan komposisi terbaiknya bersama PSG. Meski musim ini Les Parisiens telah ditinggal pemain-pemain bintangnya seperti Lionel Messi, Sergio Ramos hingga Marco Verratti, namun pelatih asal Spanyol itu mampu memaksimalkan pemain yang dimilikinya, mengandalkan formasi 4-2-3-1 seperti saat mengalahkan Barcelona di babak 8 besar. PSG akan menurunkan Gianluigi Donnarumma di bawah mister gawang. Di posisi back ada Nuno Mendes, Lucas Hernandez, Marquinhos dan Achraf Hakimi yang bisa membantu serangan. Untuk posisi gelandang, Enrique akan mengandalkan Fabian Ruiz, Vitinha dan Warren Zaïre-Emery. Dan di lini depan akan diisi oleh Bradley Barcola, Kylian Mbappe serta mantan bintang Borussia Dortmund Ousmane Dembele. Setelah menjalani laga emosional melawan Barcelona di babak perempat final, Dembele akan kembali menghadapi mantan timnya di Sinyal Iduna Park.
Sebelum menjadi bagian dari Barcelona dan PSG, Dembele pernah bermain untuk Borussia Dortmund pada musim 2016-2017. Pemain asal Prancis itu mampu mencuri perhatian sehingga membuat Barcelona merekrutnya dengan harga mahal pada musim panas 2017. Namun, karir Dembele di Barcelona banyak mengalami cedera. Meski begitu, ia bisa bertahan selama 6 musim di Camp Nou dan memainkan 185 pertandingan dengan menyumbangkan 40 gol. Pada musim panas 2023, Dembele kembali ke Paris dengan menerima pinangan PSG. Ia telah memainkan 38 pertandingan dan mencetak 5 gol untuk raksasa Prancis tersebut. Selain Dembele, pemain lain yang juga memiliki ikatan dengan Dortmund adalah Achraf Hakimi. Pemain asal Maroko itu memulai karir profesionalnya di Real Madrid. Namun, ia sempat dipinjamkan ke Borussia Dortmund selama 2 musim untuk menambah jam terbangnya. Selama menjalani karir di Signal Iduna Park, Hakimi berkembang pesat dan memainkan 73 pertandingan di semua kompetisi. Setelah bermain 1 musim dengan Inter Milan, Hakimi direkrut PSG pada musim panas 2021. Pada saat ini, ia menjadi andalan Les Parisiens dan telah memainkan lebih dari 100 pertandingan bersama PSG.